Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, mudah-mudahan dimanapun Anda berada, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan di kolom komentar dari akun @alvin2302. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum tawasulan di makam Rasulullah atau Wali Songo? Dan apakah ada contoh dari generasi salaf? Baik pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, soalan pertama, hukum tawasul kepada para rasul, para nabi, dan para wali, maka hukumnya adalah boleh secara syariat. Ya, seperti disampaikan diantaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain di dalam kitab Bughyah Mustarsyidin di halaman 368. At-tawassulu bil anbiya'i wal awliya'i fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahun syar'an, kama waradat bihi as-sunnatu sahihah, ka hadisi Adam alaihi salam hina asa, wa hadisi man istaka ainaihi, wa ahadisi syafa'ah, wallazi talaqqainahu an masyayikhina wa hum an masyayihim wa halum majaron. Tawassul ya kepada para nabi dan para aulia illah, para wali, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah wafat, itu hukumnya mubah, hukumnya boleh secara syariat. Hal ini sebagaimana yang sudah termaktub dari riwayat-riwayat hadis yang sahih, seperti hadisnya Nabi Adam ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, atau hadisnya orang yang mengeluhkan kedua matanya, atau hadis-hadis tentang syafaat dan yang diajarkan oleh guru kami dan guru kami diajarkan oleh guru kami, wahalum majaron, dan begitu seterusnya. Jadi menurut keterangan dalam kitab Bughyah Mustarsyidin ini, bertawassul ketika kita ada hajat kepada para anbiya, para nabi, para aulia, para wali, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah wafatnya kita datang ke kuburannya misalnya, itu hukumnya boleh. Lalu yang menjadi pertanyaan, dari mana datangnya pendapat orang-orang yang membid'ahkan, orang-orang yang mensyirikkan amalan tawassul seperti itu? Kita kutip pernyataan daripada Syekhul Islam Imam Taqiyuddin As-Subki di dalam kitabnya Shifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 357. I'lam annahu yajuzu wa yahsunut tawassulu wal istighasatu wat tasyaffu'u bin nabi ila rabbi subhanahu wa ta'ala, wa jawazu zalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati likulli ziddin al ma'rufati min fi'lil anbiya wal mursalin wa siyaris salafis sholihin wal ulama'i wal awami minal muslimin, walam yungkir ahadun zalika min ahlil adyan, wala sumi'a bihi fi zamani minal azman hatta ja'a Ibnu Taimiyah fatakallama fi zalika bikalamin yulabbisu fihi ala du'afa'il a'mar, wabtada'a ma lam yusbaq ilaihi fi sa'iril aqsa. Ya, tawasul, istighosah, dan tasyaffu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibolehkan dan sangat baik. Kebolehan dan kebaikan itu merupakan perkara yang diketahui oleh setiap orang beragama, ya.
telah dikenal dalam perbuatan para nabi dan rasul serta perjalanan hidup para salafus sholih yang ulama, para masyarakat umumnya, kaum muslimin. Tidak ada seorang pun dari kalangan penganut agama yang mengingkarinya, dan tidak pernah terdengar dari zaman manapun hingga datanglah Ibnu Taimiyah. Lalu Ibnu Taimiyah tersebut berbicara tentang hal itu dengan perkara yang membingungkan orang-orang yang lemah akalnya dan menciptakan bid'ah yang belum pernah ada sebelumnya sepanjang masa, ya. Berarti Ibnu Taimiyah di sini, kata Imam Asy-Syubki, wabtada'a ma lam yusbaq ilaihi fisairil a'sar. Ibnu Taimiyah membuat kebid'ahan, membuat perkara baru dalam menghukumi tawassul kepada Rasulullah setelah Rasul wafat. Ini adalah perbuatan bid'ah dari Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kita kembali, dari mana datangnya pendapat yang membid'ahkan amalan tawassul kepada para nabi, para aulia yang sudah meninggal itu? Maka merujuk dari kitab Imam Asy-Syubki, perbuatan itu pertama dilakukan kebid'ahan itu adalah oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merentang zaman sekitar 700 tahun, hal itu tidak pernah ada yang mengingkari tawassul tersebut. Tetapi datang Ibnu Taimiyah membuat kebid'ahan baru dengan mengatakan amalan tawassul itu dilarang, bahkan dia mensyirikkan perbuatan tersebut, bertawassul kepada para nabi dan para aulia yang telah wafat. Ini poinnya. Maka bila ada orang-orang yang mengharamkan tawassul kepada orang yang sudah meninggal, datang berziarah ke kuburan Wali Songo, bertawassul di sana kepada Wali Songo, dilarang ataupun dituduh perbuatan syirik, maka dia itu adalah pengikut-pengikut paham Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, apakah ada contoh dari amalan salafus sholih? Kita bisa menjawab ini dengan mengutip kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya yang berjudul Tarikh Madaniyatil Islam halaman 445. Ali bin Maimun Ali bin Maimun berkata, Sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata. Apa perkataan Imam Syafi'i yang didengar oleh Ali bin Maimun? Inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaumin, yakni zairon. Fa iza aradat li hajatun shallaitu rak'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altullaha ta'ala al hajata indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Sungguh aku bertabarruk dengan keberkahan Imam Abu Hanifah. Aku mendatangi makamnya setiap hari sebagai seorang peziarah. Jika aku memiliki hajat, aku melakukan sholat 2 rakaat, lalu aku mendatangi makamnya dan memohon kepada Allah Ta'ala hajatku di sana. Maka tidaklah berlalu waktu lama, hajatku dikabulkan. Ini adalah riwayat yang menjelaskan tentang tabarruk, yang dalam masalah ini menurut Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusohah, ini adalah sama dengan tawassul. Maka tawassul adalah amalan-amalan yang telah dilakukan dari generasi salafus sholih. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, imam besar mazhab Syafi'i, itu juga melakukan hal serupa, bertabarruk, bertawassul di makamnya Imam Abu Hanifah. Kiranya 2 pertanyaan tadi telah terjawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang mau bertawassul, berziarah ke makam para wali songo, para orang-orang soleh, atau bahkan berziarah ke makam Rasulullah, bertawassul di sana, maka disilahkan. Karena itu hukumnya mubah, karena itu hukumnya boleh.
Ya, bagi yang tidak mau bertawasul, ya tidak ada masalah. Itu pilihan kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salah dan silap mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.